Buku ajar mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Topik 1. Keragaman peserta didik. Durasi 3 hari, capaian pembelajaran. Setelah mempelajari topik ini, maka peserta didik 1. Mampu mengklasifikasikan keragaman peserta didik. 2. Mampu mengelola akomodasi yang layak. 3. Mampu mengintegrasikan akomodasi yang layak berdasarkan keragaman peserta didik dalam pembelajaran. Konsep keragaman peserta didik. Pada saat kita menghadapi kelas yang beragam, terkadang kita berpikir bagaimana dapat merancang kelas yang bisa memenuhi kebutuhan peserta didik secara adil, sebab keragaman menjadi hal yang penting karena keragaman peserta didik di dalam kelas adalah kepastian, keragaman menjadi landasan yang kaya akan perspektif, keragaman menjadi penunjang lingkungan belajar yang optimal, keragaman menjadi bagian dari interaksi sosial, dan keragaman mendukung perkembangan peserta didik. Pengertian keragaman. Keragaman peserta didik adalah perbedaan-perbedaan yang ada di antara peserta didik dalam satu lingkungan pendidikan. Keragaman peserta didik dapat berbentuk dalam berbagai aspek namun tidak terbatas pada latar belakang sosial, budaya, kemampuan, kebutuhan pembelajaran, bakat, dan karakteristik lain. Penerapan peserta didik dalam pembelajaran adalah mengakui bahwa setiap peserta didik merupakan individu yang unik dengan kebutuhan, potensi, karakteristik yang berbeda. Sebagai guru profesional, seni dalam pembelajaran adalah ketika memiliki kepekaan terhadap perkembangan dan keragaman peserta didik sehingga keunikan menjadi kekuatan dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan. Jenis-jenis keragaman peserta didik. Keragaman peserta didik dibagi dua, yaitu keragaman peserta didik berkebutuhan khusus dan keragaman peserta didik dengan gaya belajar dan tipe kecerdasan. Berbicara kebutuhan khusus yaitu dibagi dua, berkebutuhan khusus permanen dan berkebutuhan khusus temporer. Berkebutuhan khusus temporer adalah seperti korban bencana alam, terlibat dalam konflik, terlantar, kemiskinan, KDRT, konflik hukum, terlibat hukum, depresi, bulimia, dan lain-lain. Contoh berkebutuhan khusus permanen: intelektual, emosi dan sosial, fisik, motorik, dan sensori. Intelektual, contohnya cerdas istimewa, lambat belajar, tunagrita. Emosi dan sosial, emosi sosial, autis, ADHD, bipolar, skizofrenia. Fisik dan motorik, contohnya tunadaksa, cerebral palsy. Sensori, contohnya rungu dan tunanetra. Belajar dan tipe kecerdasan. Belajar dan tipe kecerdasan dibagi menjadi verbal linguistik, natural, auditory, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, eksistensial, musikal, visual, spasial, logis, matematis. Keragaman gaya belajar dan tipe kecerdasan. Verbal linguistik, mahir berbahasa baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Unggul dalam kegiatan seperti menulis, mendongeng, atau berbicara. Untuk mengajar peserta didik tipe ini, maka guru dapat mengimplementasikan diskusi kelompok, memberikan kesempatan untuk membaca bersama, berdiskusi, pembuatan cerita atau dongeng, dan menyampaikan informasi melalui presentasi lisan. Auditory, lebih suka belajar dengan mendengar, menyerap informasi lebih baik dengan mendengar daripada membaca atau menulis, cenderung menyukai pembicaraan. Untuk mengajar peserta didik dengan tipe ini, maka guru dapat mengimplementasikan mendengarkan penjelasan guru dengan baik, mengingat informasi melalui ucapan atau musik, belajar dengan mendengarkan rekaman suara atau podcast. Naturalis, peka terhadap alam, kemampuan mengategorikan elemen lingkungan, memiliki ketertarikan yang kuat terhadap alam.
hewan, tanaman, atau sistem ekologi. Untuk tipe pembelajar ini, maka guru dapat mengimplementasikan pembelajaran lapangan seperti observasi terhadap fenomena alam atau lingkungan sekitar, simulasi atau model lain untuk memahamkan konsep-konsep alam. Masih dengan keragaman gaya belajar dan tipe kecerdasan yang selanjutnya, kinestetik. Memiliki kecerdasan tubuh yang baik, atlet, penari, pengrajin seni seringkali menunjukkan kecerdasan ini. Pembelajaran dengan peserta didik kategori ini akan lebih optimal dengan menggunakan simulasi atau aktivitas fisik untuk membantu memahami konsep, memberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen atau proyek, dan kegiatan yang melibatkan gerakan fisik, dan juga dapat memanfaatkan permainan edukatif yang melibatkan gerakan. Interpersonal. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang emosi, motivasi, dan niat orang lain, menjadikan peserta didik dengan kecerdasan ini memiliki keunggulan dalam interaksi sosial, berperan sebagai pemimpin, dan merancang resolusi konflik. Strategi mengajar pada peserta didik kategori ini lebih baik dengan mendorong belajar dalam tim, memfasilitasi diskusi kelompok atau bekerja sama dalam proyek, memberikan tugas model kolaboratif, mempergunakan bermain peran atau simulasi untuk memahamkan pada dinamika sosial. Interpersonal berhubungan dengan kesadaran diri, introspeksi, dan kecerdasan emosional. Peserta didik dengan kecerdasan ini memiliki pemahaman mendalam tentang emosi, pikiran, dan motivasi mereka sendiri. Peserta didik kategori ini dapat dioptimalkan dalam pembelajaran dengan memberikan anjuran pada mereka untuk menulis jurnal atau refleksi pribadi, memberikan tugas atau proyek mandiri, dan memungkinkan refleksi diri. Mendorong untuk mengimplementasikan pelajaran berbasis aspirasi pribadi dan melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang membantu mereka memahami diri sendiri. Masih dalam keragaman gaya belajar dan tipe kecerdasan. Eksistensial. Peserta didik dengan kecerdasan ini memiliki pemahaman mendalam dalam filsafat dan eksistensial seperti makna hidup dan kondisi manusia. Akan lebih optimal peserta didik dengan tipe ini diajarkan dengan cara memfasilitasi diskusi tentang tujuan hidup dan makna eksistensi, mengeksplorasi dan mengapresiasi keberagaman dan bagaimana pandangan dunia terhadap keberagaman, dorong proyek yang mampu memberikan pemahaman terkait makna hidup dan fasilitasi pemahaman tentang karir dan tujuan hidup. Logis matematis melibatkan penalaran logis, pemecahan masalah, dan operasi matematika. Peserta didik dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan analitis dan berpikir kritis. Strategi pembelajaran bagi peserta didik dengan kecerdasan logis matematis menitik beratkan pada pendekatan problem solving dan penerapan konsep matematika dalam konteks nyata, melibatkan peserta didik dalam proyek kolaboratif yang menantang, menggunakan alat bantu matematika dan teknologi, serta memberikan asesmen formatif secara teratur menjadi kunci diskusi aktif, pertanyaan reflektif, dan penekanan pada pemecahan masalah juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang pikiran logis dan analitis. Fleksibilitas dalam penyajian materi matematika juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta didik dengan kecerdasan logis matematis, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan matematis mereka secara maksimal. Yang terakhir adalah keragaman gaya belajar dan tipe kecerdasan musikal. Peserta didik ini menyukai musik dan ritme, mampu mengingat informasi melalui unsur musik, cenderung memiliki kepekaan terhadap pola, suara, dan nada. Maka strategi pembelajaran yang dapat diimplementasikan untuk peserta didik kategori ini adalah sering mengaitkan informasi dengan melodi dan irama, mampu belajar dengan menggunakan lagu dan alat musik, menggunakan musik sebagai media dalam membantu dan mengingat. Visual spasial, peserta didik yang lebih suka menggambar, visualisasi ruang dan tempat, memvisualisasikan ide atau konsep dengan lebih baik, memiliki kemampuan orientasi ruang yang baik,
untuk mengajar peserta didik dengan kategori ini dapat dioptimalkan dengan penggunaan diagram atau grafik atau peta konsep untuk memahamkan peserta didik terhadap informasi, lebih suka membaca atau menulis catatan, menyerap informasi melalui pengamatan visual seperti presentasi atau video. Demikian Bapak Ibu materi tentang keberagaman peserta didik, yaitu tentang jenis-jenis gaya belajar dan tipe kecerdasan peserta didik. Semoga Bapak Ibu yang sedang mengikuti peserta PPG diberikan kelancaran lulus sampai mendapatkan sertifikat pendidik. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, jangan lupa share, like and subscribe agar memotivasi saya terus berbagi video-video selanjutnya.